Katanya, betul nggak sih kalau faktor physically itu juga menjadi satu faktor yang cukup penting untuk seseorang dalam meraih popularitas. Jadi mereka-mereka yang punya fisik lebih daripada Lebih, yang heeh, biasa, ya. itu umumnya lebih cepat populer kalau tampil di televisi. Betul nggak gitu? Setuju nggak? Saya sih, menurut saya sah-sah aja ya. Karena yang namanya entertainer itu kan untuk audio dan visual. Jadi Pemirsa, pada suatu ketika, Betty LaFea bertemu dengan Tao Mingse di sebuah lokasi syuting di Hollywood. Tao Mingse ini menegur Betty. Hai Mrs. Betty, apa kabar? Kamu tahu tidak, tadi malam saya mimpi loh kalau saya ini ada di Meksiko. Dan banyak juga orang-orang yang menegur saya. Oh ya, begitu ya Tao Mingse, kata Betty. Terus orang-orang itu bilang apa sama kamu? Ya, mereka minta berfoto dengan saya. Tao Mingse, saya mau foto dengan kamu. Begitu kata mereka, Betty. Wah, asik juga ya. Tapi Tao Mingse, tadi malam saya juga mimpi loh kalau saya ada di Taiwan dan banyak sekali orang-orang yang juga menegur saya. Oh ya, Tao Mingse bertanya dengan antusias. Kemudian orang-orang itu bilang apa pada kamu, Betty? Ya, itu dia yang saya tidak mengerti, Tao Mingse. Habis orang-orang itu bicara dalam bahasa Indonesia. Selamat malam pemirsa. Dalam rangka ulang tahun yang ke-13 dari Raja Wali Citra Televisi Indonesia, saya Peggy Melati Sukma hadir lagi ke hadapan Anda dan saya percaya sekali kalau Anda semua masih menantikan acara kesayangan ini, Angin Malam. Jadi jangan kemana-mana, dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, selama 60 menit saya akan temani Anda menikmati sejuknya hembusan Angin Malam. Ulang tahun yang ke-13 dari RCTI, saya hadir kembali ke hadapan Anda. Dan hari ini bukan cuma RCTI yang sedang merayakan ulang tahunnya, tapi ada 3 televisi pendahulu di Indonesia ini yang sedang merayakan ulang tahun. Dan seperti kita semua tahu bahwa televisi punya kemampuan untuk menciptakan konstruksi budaya massa, sehingga orang-orang yang terlibat di dalamnya terkadang mencapai satu tingkat popularitas yang lebih. Nah, bicara soal popularitas dan televisi, malam ini saya sudah kedatangan 2 orang tamu dan karena mereka dua-duanya top, saya yakin Anda pasti akan mengenalnya. Yang pertama, dia nih di kalangan teman-teman artis akrab banget dipanggil AA. Tapi kalau Anda mungkin lebih akrab manggilnya Encep kali ya, Anjasmara. Selamat malam, A. Makasih banget loh udah datang ke sini. Sama-sama. Dan yang kedua ini, waduh, spesialisasinya jarang dimiliki oleh orang banyak loh, main harpa. Siapa lagi kalau bukan Mbak Maya Hasan. Selamat malam juga Mbak Maya. Pokoknya malam ini kita kedatangan tamu spesial lah ya. Oke, kita mau ngobrol soal popularitas nih, A. Kalau Mbak Maya sendiri pertama kali main harpa tuh inget nggak kapan? Main harpanya ya pertama kali itu kapan? main harpa itu, aduh, Dari kecil ya? enggak dari kecil, enggak dari kecil, dari Umur lulus berapa SMP. kira-kira? Lulus SMP. Jadi Pada masuk saat Mbak SMA. Maya pertama kali main harpa, apa waktu itu ada satu tujuan tertentu, misalkan satu hari nanti ya saya harus mencapai popularitas seperti yang dicapai sekarang lewat main harpa, kayak gitu misalnya. Oke. Enggak tuh. Jadi waktu pertama kali agak-agak antara niat dan enggak gitu main harpanya, dan tidak terbayang kepengen mencapai satu popularitas tertentu juga enggak. Itu berangkat dari hobi, dan ternyata saya melakukan hobi saya, ternyata ada orang suka dan ternyata oh dibayar gitu. Oke. Jadi ya, Bayar Dan kaget. kemudian terekspos gitu ya, dan akhirnya menjadilah populer seperti sekarang ini. jadi kok enak juga ya gitu. Oke, kalau pertama kali main harpa di televisi mungkin masih ingat kapan? Ya, jadi pertama kali di televisi itu yang benar-benar mungkin ada, oh ya ini ada Mayanya gitu ya. Itu tahun 97. Tahun 97 itu pertama kali kira-kira lah ya di televisi. Ya. Setelah sering muncul di televisi gitu, mungkin kan akhirnya sosok Mbak Maya dan juga kebisaan Mbak Maya ini kemudian terekspos dan akhirnya Mbak Maya mencapai satu tingkat popularitas tertentu gitu. Ada nggak sih yang berubah di dalam hidup Mbak Maya setelah mencapai popularitas itu? Ada yang berubah tuh apa ya, ketemu orang abis gini ya gitu, padahal kan maksudnya
sebelum-sebelumnya ya enggak ya gitu ya. Jadi kalau Saya bikin apa, saya bikin konser atau tahu gitu ya segalanya ya. aja seolah-olah wow dia tuh bagian hidup saya sekali gitu kan. Gitu. Mungkin yang Ada kentara sekali perbedaannya itu ya. seperti itu. Sebetulnya hal-hal kayak gitu ya, yang merupakan yang tadi Mbak Maya sebutkan itu kan dampak dari sebuah popularitas. Itu secara psikologis ada pengaruhnya nggak sih kepada individu yang menjadi populernya itu? Pengaruh baik atau pengaruh buruk? Yang mana dulu deh, terserah AA deh. Pengaruh baik ya, kalau pengaruh baik banyak gitu loh. Ya kita lebih bisa mudah terhadap sebuah hal. Misalnya kita lagi pergi, susah cari parkir, gampang dapat parkir. Gitu loh pemirsa ternyata. Terus lebih gampang dapat diskon. Terus ya orang lebih familiar sama kita lah gitu. Dapat banyak facility. Dapat banyak facility, kita dapat facility. Tapi kalau dampak negatifnya mungkin Dampak negatifnya ya, depresi gitu karena masalah popularitas. oh ya pasti gitu loh. Karena gini, sekarang itu kita kan udah nggak bisa bebas lagi ya Mbak ya. Ya. Udah nggak bisa bebas lagi, ibaratnya setiap jengkal langkah kita itu pasti selalu dimonitor oleh orang. Dan kita tidak diperbolehkan untuk berbuat salah. Tidak diperbolehkan dalam tanda kutip gitu ya. Tidak diperbolehkan. Karena nggak ada masa-masa kayaknya, aduh I won't get away from this gitu. Oh, Pengen sering. pergi dari popularitasnya sekarang udah diraih. Sering. Tapi ya, Dalam saat seperti apa tuh, A? ya kalau misalnya kita lagi pengen relax, lagi pengen enjoy terhadap hidup kita gitu ya. Misalnya lagi pengen jalan-jalan tapi nggak perlu dipanggil-panggil sama orang, nggak perlu harus bersikap manis terus, tidak harus senyum-senyum terus gitu. Seperti itu ya. Kalau lagi pengen bete, pengen diem ya udah diem aja gitu loh. Nggak usah. Sekarang jadi sulit ya. Jadi seperti itu. Mbak Maya, tapi katanya betul nggak sih kalau faktor physically itu juga menjadi satu faktor yang cukup penting untuk seseorang dalam meraih popularitas. Jadi mereka-mereka yang punya fisik lebih daripada yang biasa, Ya. itu umumnya lebih cepat populer kalau tampil di televisi. Betul nggak gitu? Setuju nggak? Saya sih menurut saya sah-sah aja ya. Karena yang namanya entertainer itu kan untuk audio dan visual. Jadi kalau memang secara dilihat oleh mata itu baik atau enak atau bagus ya why not gitu. Ya kan? Dan tentunya orang akan lebih memperhatikan seseorang yang punya kelebihan daripada kekurangan. Mungkin bukan sebuah kelebihan atau kekurangan di sini kali ya. Yang diperlukan di sini adalah sebuah karakter khusus gitu. Jadi seseorang itu lebih mudah untuk mengingat, oh si ini tuh yang ini tampangnya seperti ini gitu. Jadi cakep atau cantik tuh nggak jadi yang utama gitu maksudnya? Iya, kalau saya bilang. Tapi lebih ke karakter dan lebih ke talent. Itu yang lebih penting gitu. Benar. Kalau Yang benar. gimana kalau nunjang? Kalau menunjang iya, Menunjang tapi dong. kalau saya rasa talent itu lebih penting daripada ini. Soalnya kebanyakan kalau yang cuma physically cuma sebentar aja, naik sebentar, tapi dia nggak- Ya. habis. Mungkin yang dimaksud AA adalah kalau orang yang modalnya cuma fisik semata, popularitasnya tuh nggak long term gitu ya, nggak jangka short term panjang aja. gitu ya. Dan itu kayaknya ini deh Peggy, aku tuh kepengen sekali itu disadari oleh banyak sekali anak-anak masyarakat ya, mungkin lebih tepat ya, karena banyak sekali juga yang maaf aja kepengennya instan Iya. ya, dan instan itu kayak tadi Anjas bilang mungkin ya, jadinya naiknya mungkin cepat tapi turunnya juga cepat gitu. Karena Sedangkan prosesnya mungkin terlalu pendek gitu ya. iya, karena prosesnya terlalu pendek. Kalau misalnya ada satu continuity, ada satu komitmen ya, dan bekerja keras untuk mencapai sesuatu itu pasti akan lebih stabil ya, stabil. Ingat nggak sih kira-kira tepatnya kapan gitu AA merasa mulai dikenal oleh publik dan waktu itu apa yang kemudian jadi berubah di dalam hidup AA gitu? Pertama itu tahun 92, jadi cover boy sebuah Majalah. majalah. Sejak itu yang berubah, telepon di rumah sering bunyi. Mama mulai jadi ribut Itu. ya. Heeh. Itu tahun 92 adalah yang pertama. Dan apa AA menyesali gitu? Maksudnya setelah popularitas itu datang, ada nggak saat-saat dimana AA menyesali? Enggak, saya nggak pernah menyesali sesuatu yang terjadi pada diri saya. Karena Tuhan memiliki sesuatu yang terbaik di antara yang paling baik dalam hidup seseorang. Oke. Sekarang gini Mbak Maya. Oh ya oke, Iya. tapi Tapi seorang bisa populer itu kalau ditunjang oleh manajemen yang baik.
Manajemen itu mungkin tadi seperti yang Mbak Maya bilang itu merupakan satu bagian dari proses ya, dari planning, strategi, hal-hal seperti itu kali ya. Harus ada tim juga untuk mendukung dia supaya dia bisa semakin tinggi dan semakin kokoh gitu loh. Oke, Mbak Maya sekarang kita bicara sedikit soal